Guys, pasti kita tidak tahu kerana Jawa dan Melayu bersahabat sejak dahulu lagi. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada iaitu channel Pegawai Jalanan. Kini subscribernya adalah 1,14 juta. Sangat banyak kan? 1 juta lebih guys. Jangan lupa pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan tekan butang loceng sekali So tajuk yang kita hendak reactionkan hari ini iaitu katanya Jawa dan Melayu bersahabat sejak dahulu. Inilah buktinya. Dan saya tidak nafikan guys, dulu saya masa di kampung, saya pernah duduk di kampung Jawa, iaitu di kampung Jawa Batu 12 Sarawak guys. Kalau anda orang Sarawak, anda orang yang tinggal di Semenggong, anda tahu ada kampung Jawa di sana. Melayu dan orang Jawa bercampur di situ. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Sejarah persahabatan Jawa dan Melayu pada masa lalu. Wow. Maknanya zaman nenek-nenek moyang kita lagi ya guys. Melayu dan Jawa ni memang Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Ya, insyaAllah. Selamat menonton. Ya, selamat menonton. Sebuah arca yang sangat terkenal adalah arca Amogapasa. Arca yang menjadi bukti tanda persahabatan antara Jawa dan Melayu pada masa lalu. Arca itu dengan mudah ditemukan oleh pengunjung jika sedang berkunjung ke Museum Nasional Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Arca itu membuktikan antara Jawa dan Melayu. Mereka memang sangat rapat dan bersahabat daripada sejak dahulu lagi guys. Okay. Selain karena penempatan di lokasinya yang strategis, arca Amogapasa juga menjadi satu-satunya arca yang diberikan sinar lampu, sehingga pasti langsung menyita perhatian siapapun yang melihatnya. Ya, benar. Jika kita memperhatikan secara detail arca Amogapasa yang ditempatkan pengelola di sisi kanan tidak jauh dari pintu masuk utama museum. Arca yang terbuat dari batu andesit dan berukuran tinggi 163 cm dan lebar 97-139 cm ini ditempatkan di atas alas yang dinamakan Prasasti Padang Roco. Daripada zaman dulu lagi Kemudian arca dan alas ditemukan secara terpisah, tetapi aslinya keduanya dulunya merupakan satu kesatuan yang dikirim dari Jawa oleh Kertanegara ke Sumatera. Bagian arca ditemukan sekitar tahun 1880-an di situs Rambahan yang terletak dekat Sungai Langsat, sekitar 10 km arah ke hulu Sungai Batanghari. Sedangkan Prasasti Padang Roco baru ditemukan di kompleks Percandian Padang Roco pada sekitar tahun 1911. Dalam tulisan huruf Jawa kuno serta bahasa campuran antara Sanskerta dan Melayu kuno di Prasasti Padang Roco menjelaskan patung ini merupakan hadiah dari Raja Singasari, yaitu Kertanegara, kepada Raja Melayu, yaitu Serimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa yang berkuasa di Dharmasraya, dikirim pada tanggal 22 Agustus tahun 1208 Saka atau bertepatan dengan 1286 Masehi. Isi Prasasti Padang Roco dibuka dengan kata, "Bahagia, semoga hadiah itu membuat gembira segenap rakyat di bumi Malayu, termasuk Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, dan terutama pusat segenap para Arya, Sri Maharaja Serimat Tribuwana Raja Mauli Warmadewa." Sedangkan pada bagian belakang arca terdapat tulisan yang disebut dengan Prasasti Amogapasa
bertarik tulisan dia 1347 Masehi, memang tak yang boleh tambahan baca, tulisan saya tak tahu tersebut baca, dipahat guys. oleh Raja Adityawarman dari dinasti Mauli selaku penerus penguasa kerajaan Melayu. Arca Amogapasa menjadi bukti adanya hubungan erat antara kerajaan Singasari dengan kerajaan Melayu. Arca Amogapasa bisa menjelaskan mengapa saat itu kerajaan Singosari yang berkuasa di Jawa Timur melakukan ekspedisi Pamalayu untuk menemui penguasa kerajaan Melayu di Sumatera. Dari berbagai bukti terkini menunjukkan bahwa ekspedisi itu lebih sebagai upaya untuk menjalin kerjasama antar dua kerajaan yang berkuasa di Jawa dan di Sumatera. Ya. Misi kerajaan Singosari mendatangi kerajaan Melayu bisa bermacam-macam, termasuk membawa perdagangan, keagamaan, hingga ingin menunjukkan kekuasaannya sebagai penguasa Jawa yang berpengaruh. Jadi bisa dikatakan tidak benar ekspedisi kerajaan Singasari ke kerajaan Melayu bersifat untuk penaklukan. Kita jangan sampai mendefinisikan atau membuat statement sejarah bahwa kerajaan Singosari berusaha melakukan ekspansi penaklukan kepada kerajaan Melayu. Walaupun memang ada tafsir panjang sejarah telinga yang dia, ya. menggambarkan ekspedisi Pamalayu pada pertengahan abad ke-13 dari Jawa Timur ke Sumatera sebagai upaya penaklukan Raja Jawa atas kekuasaan Melayu. Ya. Akan tetapi faktanya, hal itu tidak didukung dengan argumen dan bukti yang kuat. Kedatangan rombongan kerajaan Singasari ke kerajaan Melayu bisa jadi untuk menjalin relasi dua penguasa yang memerintah sebuah wilayah untuk saling mendekatkan diri satu sama lainnya. Oh, ini daripada Tidak ada cuplikan, catatan ya? sejarah yang Cuplikan filem, membuktikan antara dua kerajaan itu saling ingin mengalahkan satu sama lain. Sehingga memang lebih tepat kalau disebut ekspedisi Pamalayu untuk menjalin rasa persatuan antara kerajaan Singasari dan kerajaan Melayu yang sama-sama beraliran Hindu-Buddha. Arkeolog Universitas Negeri Malang, yaitu Dewi Cahyono mengatakan, ditemukannya arca Amogapasa menunjukkan kedatangan utusan kerajaan Singasari ke Darmasraya untuk menjalin persahabatan. Ekspedisi Pamalayu memang ada muatan kerajaan Singasari ingin memperbesar pengaruh kekuasaannya di luar Pulau Jawa. Namun langkah mewujudkan itu tidak melulu dengan mengirim armada perang. Patung Amogapasa itu memberikan bukti tidak ada peperangan dengan kerajaan Melayu. Ekspansi iya, tapi tidak ada penaklukan sama sekali. Malah semacam ada alkulturasi budaya dua kerajaan ini. Dan kita nampak guys, daripada zaman dahulu lagi, antara hubungan baik orang Jawa dan orang Melayu tu kita tak boleh nak pisahkan. Dan hingga sekarang kita nampak bagaimana orang Melayu dan orang Jawa tu tetap berbaik. Seperti sanak saudara yang orang kata, apa orang panggil, seperti adik-beradik yang sama ibu dan bapa. Jika kita tarik garis sejarah, sangat mungkin kerajaan Singasari malah ingin bersekutu dengan kerajaan Melayu untuk menghadapi serbuan pasukan Mongol dari dinasti Yuan yang sangat agresif memperluas kekuasaannya ke selatan hingga masuk ke wilayah Nusantara. Hal itu tidak terlepas dari upaya Raja Kertanegara yang menolak tunduk terhadap kekuasaan Mongol. Bahkan dalam sebuah riwayat, Kertanegara sampai menolak utusan-utusan Kubilai Khan, yaitu Mengki, pada tahun 1289 dan memotong salah satu telinganya sebelum balik ke negaranya di Cina daratan. Sadar dengan resiko yang diperbuatnya, pasti akan membuat tentara Mongol dan armada besar akan menyerbu Singosari. Kertanegara akhirnya berupaya menjalin hubungan baik dengan beberapa penguasa, salah satunya adalah kerajaan Melayu. Kertanegara sadar posisi kerajaan Melayu yang menguasai Selat Malaka sangat strategis untuk menghadang kedatangan pasukan Mongol yang ingin ke Jawa. Sehingga kalau Singasari dapat bersekutu dengan Melayu, maka ancaman serbuan prajurit Kubilai Khan yang ingin menghancurkan Jawa bisa dicegah di tengah jalan. Jadi di situ kita tahu bagaimana kalau Jawa iaitu bergabung dengan Melayu memang susah untuk untuk dilawan. Sebab itu daripada zaman dulu lagi antara Jawa dan Melayu ini sangat berkait dan sangat bantu-membantu. Singasari sepertinya ingin benar-benar menyiapkan beberapa tempat untuk menahan serangan dari Mongol. Dan kerajaan Melayu di Sumatera itu salah satunya yang diajak bekerja sama. Sejarawan Universitas Andalas, yaitu Gusti Anan, mengatakan, penulisan sejarah ekspedisi Pamalayu selama ini memang membuat beberapa informasi yang tidak akurat. Sejarah selama ini dipercaya tentang kedatangan kerajaan Singosari ke Darmasraya adalah untuk menaklukkan kerajaan Melayu. Versi sejarah itu dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang sengaja membuat ajaran adu domba kepada rakyat Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa
Versi sejarah itu terus diajarkan di sekolah dalam kurikulum pendidikan sejarah sampai tahun 1950-an. Karena memang pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, sebagian besar literatur masih merujuk kepada warisan Belanda. Sekarang sudah lahir sumber-sumber dan interpretasi baru. Ternyata ekspedisi Pamalayu tidak ada unsur penaklukan. Yang ada adalah kedua kerajaan bersama untuk menjaga keamanan laut dari serangan Mongol yang ekspansif ke wilayah selatan. Kita tahu guys, hingga sekarang kita nampak di Indonesia ataupun di Malaysia, antara Jawa dan Melayu ni memang sentiasa berhubung kait dan berhubung rapat yang sama. Tidak kiralah dalam menjaga keselamatan negara, daripada segi makanan pun dan budaya pun hampir-hampir sama sekarang kalau kita nampak guys. Betul tak? Rombongan kerajaan Singasari yang membawa arca Amogapasa untuk diserahkan kepada kerajaan Melayu menjadi bukti nyata bahwa dua kerajaan tersebut sebenarnya memiliki hubungan persaudaraan yang kuat. Apalagi kala itu pengaruh agama Hindu-Buddha sangat besar di Jawa dan Sumatera, sehingga ada faktor yang membuat kedua kerajaan itu bisa saling bekerja sama. Sangat mungkin pula kerajaan Singasari dan Melayu memutuskan bersatu untuk menghadapi serbuan pasukan Mongol yang memiliki kekuatan besar. Betul. Dari sejarah itu dapat disimpulkan bahwa ada sejarah kontradiksi yang sengaja diciptakan oleh Belanda untuk diwariskan kepada generasi berikutnya, bahwa sejak lama antara penguasa Pulau Jawa dan Sumatera maupun Pulau Jawa dan non-Jawa tidak pernah akur karena saling berperang. Mengacu pada hal itu, sudah seharusnya versi baru sejarah hubungan erat antara kerajaan Singasari dan Melayu diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar generasi sekarang ini memahami bahwa rasa persatuan yang terjalin di Nusantara itu sudah dicontohkan sejak lebih dari 7 abad lalu oleh nenek moyang kita. Gusti Anan menambahkan, ekspedisi Pamalayu itu digambarkan sangat kolonial sentris ceritanya, mengandung sejarah pecah belah. Karena itu perlu diadakan rewriting, karena kerajaan Singasari datang membawa misi perdamaian. Karena kalau mau invasi, kok malah membawa cendramata. Bupati Dharmasraya Sultan Rizka mengatakan, pada kenyataannya memang belum ada bukti otentik yang mengatakan kehadiran kerajaan Singasari ke kerajaan Melayu bertujuan untuk menduduki suatu wilayah. Dia menuturkan narasi penaklukan yang terbangun, dan selama ini dipercaya sebagian kalangan memang perlu diluruskan. Benar. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai penaklukan, sedangkan ada pengiriman arca Amogapasa? Amogapasa sendiri melambangkan kasih sayang. Bagaimana bisa dikatakan sebagai penaklukan? Ujar Sultan Rizka saat peluncuran Festival Pamalayu di Museum Nasional. Arca Amogapasa memiliki prasasti di punggung arca yang dapat diartikan sebagai matahari terbit yang indah. Prasasti yang ada di balik punggung arcanya pun menjelaskan tentang keindahan dan kebajikan, serta harapan-harapan pesan damai. Bisa kita duga bahwa masih adanya narasi yang mengatakan ekspedisi Pamalayu sebagai sebuah penaklukan Jawa terhadap Sumatera adalah sengaja dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda agar generasi kita tertanam sikap saling bermusuhan. Sama persis dengan sejarah Perang Bubat yang dibuat untuk memecah belah Jawa dan Sunda agar mudah bagi Belanda untuk tetap kuat berkuasa di Indonesia. Melalui video ini, mari kita mengajak masyarakat untuk dapat mempererat kembali persatuan, kesatuan, dan persahabatan yang sebenarnya telah lama dijalin peradaban nenek moyang dari berbagai daerah yang tergabung dalam Nusantara. Benar. Tidak hanya sesama kita bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara lainnya. Karena persatuan dan perdamaian di suatu kawasan yang luas akan melahirkan kekuatan yang luar biasa, baik di bidang pertahanan, ekonomi, sosial maupun budaya. Sudah cukup kita diadu domba oleh kolonial Eropa selama berabad-abad. Sekarang saatnya kita yang mengubah sejarah di kawasan kita sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sama-sama. So guys, kita dah reaction sama-sama tadi daripada pegawai jalanan dan di situ kita tahu katanya Jawa dan Melayu memang bersahabat sejak dahulu. Inilah bukti-buktinya. Memang betul guys. Saya dulu masa kecil-kecil dan ketika itu tahun 90-an lah. Saya dulu duduk di kampung Jawa di Batu 12 Sarawak guys. Memang di situ antara Melayu dan Jawa bercampur sangat baik seperti adik-beradik guys. Di situ saya nak buktikan kepada anda yang
mengatakan Melayu dan Jawa ni memang tidak boleh dipisahkan daripada zaman dahulu hingga sekarang guys. Dan di sinilah kita tahu bagaimana eratnya hubungan antara Melayu dan Jawa. Dan di situ kita nampak orang Melayu kahwin dengan orang Jawa kahwin dengan orang Melayu. Dan kita kadang-kadangnya kita orang Melayu boleh bercakap bahasa Jawa, orang bahasa Jawa memang sudah biasa bercakap bahasa Melayu guys. Dan memang saya tidak nafikan Indonesia iaitu Melayu dan Jawanya memang sangat baik. Begitu juga dengan Malaysia. Melayu dan Jawanya memang sangat baik guys. Kita tak boleh nak cakap sebab kita kadang kita pergi masjid, kita akan berjumpa orang Jawa, pergi ke surau, pergi ke mana-mana bersembahyang bersama dengan orang Jawa. Orang Jawa akan bersembahyang bersama dengan orang Melayu dan makanan orang Jawa dan orang Melayu pun hampir sama. Dan di situ saya kata memang hubungan baik antara orang Jawa dan orang Melayu ni daripada dulu hingga sekarang. So guys, apa yang baik kita harus teruskan dan apa yang tidak baik kita buang cepat-cepat guys, agar antara Melayu dan orang Jawa ni akan terus berkekalan hingga ke anak cucu kita guys. Itu yang kita harus terapkan kepada anak-anak kita supaya sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain. Tidak kira dia Jawa ke Melayu ke orang Melanau ke Iban ke Sunda ke, kita harus hormat menghormati. Itu yang kita terapkan untuk anak-anak kita. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.